Baiklah, selamat malam, Asye. Semoga sehat selalu kondisinya, tak bahagia. Nah, pada kesempatan malam ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 slogan dari 5 campaign yang saya pilih berdasarkan tugas untuk kampanye public relationship. Public relations, maaf. Oke, untuk yang pertama ini saya mengambil satu brand yang sebenarnya sudah sangat terkenal di Indonesia, baik juga di luar negeri, namanya Disney Plus Hotstar. Dalam kampanye Ramadan ini, mereka mengambil sebuah tagline yang menurut saya sangat melekat di hati, yang berjudul Tambah Arti Dalam Hati. Ini adalah visual key visualnya dari campaign mereka. Oke, jadi sebenarnya dalam campaign Tambah Arti Dalam Hati, ini adalah campaign Ramadan pada tahun 2024. Background story-nya adalah konsepnya ini sebenarnya menyiratkan bahwa konten yang ada di Disney Plus Hotstar ini bisa memberikan makna dan juga inspirasi bagi penonton gitu. Jadi mereka dari banyaknya pilihan yang tersedia di aplikasi OTT ini, dari film, serial, dokumenter yang memang bagus, dan dari berbagai banyak pilihan pun Disney Hotstar ini ingin mengajak penontonnya, baik penonton yang sudah ada ataupun penonton yang baru yang belum subscribe di Disney Hotstar ini untuk bisa merasakan berbagai emosi gitu dari haru hingga bahagia. Nah, makanya kampanye ini dijalankan oleh Disney Hotstar Indonesia memiliki tujuan utama untuk menghubungkan platform streaming ini dengan emosi dan pengalaman yang mendalam, dan digunakan ini multi channel untuk membesarkan gaung kampanye mereka dari TVC, sosial media hingga ATL, yaitu ada MRT, lalu ada Google Ads juga, seperti itu. Nah, sebenarnya evaluasi keberhasilannya ini tuh untuk post campaign-nya sebenarnya dijalankan dengan baik gitu, apalagi dukungan medianya tuh sangat tinggi. Namun sayangnya brand ini tuh tidak berani dengan tegas melakukan banyak kegiatan di bulan Ramadan gitu. Jadi sebenarnya tujuannya tayangnya campaign ini tuh pada saat Ramadan, tapi mereka tidak berani secara gamblang menunjukkan dari visualnya, dari komunikasinya bahwa ini tuh adalah Ramadan. Jadi mereka mengambil komunikasi yang cukup general, tambah arti dalam hati gitu. Karena masih banyak sentimen negatif dari publik terkait kondisi perang Gaza Israel serta keputusan kenaikan harga berlangganan yang cukup signifikan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ada salah satu komen dari followers mereka yang mengatakan, aduh harganya bisa lebih murah, mahal banget gitu-gitu. Sedangkan di satu sisi dukungan medianya pun sangat tinggi dan sangat besar gitu, karena pun mereka juga memiliki banyak rekanan-rekanan media gitu. Nah, jadi dukungan media partners ini sangatlah penting gitu. Jadi karena mereka juga banyak merilis pemberitaan dengan topik rekomendasi tontonan yang cocok ditonton dari Disney Plus Hotstar pada saat momen-momen bulan Ramadan. Oke, kalau selanjutnya saya ambil contoh ini kampanye komunikasi dari apa dari Durex Malaysia gitu. Jadi ini intinya tentang bagaimana em, menghubungkan si brandnya itu brand Durex dari Malaysia tentang adanya sex education yang tepat gitu. Jadi nanti ini adalah visualnya dari gentle, jilat raba, sapu guna dua jari, dan ini bukan tentang kuih koci gitu. Jadi ini menurut saya angle-nya cukup menarik. Nah, tagline yang mereka gunakan namanya kita-kita aja gitu. Jadi sebenarnya dukungan Durex Malaysia ini itu inisiatif penting yang ditujukan untuk mengatasi meningkatnya kekhawatiran tentang penyakit seksual yang menular, apalagi di kalangan dewasa muda di Malaysia gitu. Jadi agensi Fisherman ini dan juga Durex melanjutkan visi mereka untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya seks yang aman gitu. Dan mereka meluncurkan hashtag kita-kita aja yang inisiatif pendidikan seks yang difokuskan pada anak-anak mahasiswa Universitas Negeri Malaysia umur 18 hingga 24 tahun. Jadi mereka membuat microsite. Jadi kita bisa memilih ada kuisnya tentang seputar seks edukasi. Lalu nanti kalau sudah akan ada hadiah iPhone yang dimana di kalangan umuran segitu memang iPhone tuh menarik dan hits banget gitu. Jadi harapannya engagementnya pun dan juga um, apa involvementnya, gaungnya pun juga semakin besar dalam campaign ini gitu. Nah, evaluasi keberhasilannya memang sebenarnya meningkatkan kesadaran tentang penyakit sexual transmitted ini. Jadi mempromosikan praktik seks yang aman,
lalu meningkatkan kesadaran juga gitu. Dan juga tidak lupa mereka memberdayakan kaum muda. Jadi mereka bekerja sama dengan influencer yang cukup terkenal di Malaysia untuk mengkomunikasikan tentang campaign kita-kita aja ini. Jadi memang citranya pun tentang Durex sebagai sebuah brand dewasa ini pun mereka menunjukkan bahwa mereka ini bertanggung jawab dan juga sadar sosial, tidak cuma sekedar menjual produk saja. Oke, yang berikutnya ini ada campaign dari Tokopedia. em, Balik lagi ke Indonesia. Ini ada namanya Waktu Indonesia Belanja Spesial Ramadan. Jadi ini adalah visualnya. Nah, oke, nah kalau di sini mereka itu menjalankan campaign ini setiap bulan Ramadan dari tahun 2021 sampai 2023. Cuman pada saat tahun 2024 em, komunikasi sudah berbeda yaitu Ramadan Ekstra. Jadi pada saat ini tagline yang mereka ambil waktu Indonesia belanja ini memang promosi besar-besaran yang diselenggarakan oleh Tokopedia dan mereka ini dirancang untuk merangsang minat belanja online masyarakat Indonesia gitu dan juga meningkatkan penjualan dari platform Tokopedia gitu. Jadi kenapa memang diambil namanya Waktu Indonesia Belanja? Karena singkatannya itu WIB. WIB kan istilahnya memang adalah penunjuk jam yang ada di area Indonesia. Cuman ini diplesetin menjadi Waktu Indonesia Belanja. Jadi memang kata-kata itu lebih catchy untuk orang tahu, oh kalau Tokopedia itu memang kaitannya dengan belanja dan ini tuh Tokopedia untuk Indonesia seperti itu. Jadi memang promosi ini tuh intensif di berbagai saluran dari media sosial, email, iklan online, influencer yang terkenal dari yang makro sampai mikro, bahkan mereka juga tapin ke acara-acara TV gitu. Nah, evaluasinya tentu saja kenaikan pembelanjaan itu gila-gilaan, produknya juga banyak yang dikasih sale-sale gede-gedean gitu. Terus penggunanya pun juga bertambah gitu, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan banyak sekali promo-promo yang menarik pada saat waktu Indonesia belanja ini. Seperti itu. Nah, yang berikutnya menurut saya ini cukup ikonik iklannya karena lucu, menarik, seger banget dari brand Ramayana. Setelah Ramayana ini vakum berapa tahun gak ada kabarnya, bahkan kita takut apakah ini brand sudah tutup, tokonya udah tutup. Tapi ternyata mereka comeback lagi di beberapa tahun silam ini dengan kemasan yang fresh. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Berjalan berbagai moda. Siapa yang lupa Oke, jadi karena durasinya cukup panjang, saya pause dulu aja, nanti bisa ditonton lebih lanjut lagi. Jadi ini kampanye pada saat Ramadan 2024. Jadi memang mempromosikannya itu, hashtagnya itu keren lahir batin. Simple, mudah untuk dimengerti, karena memang target audiensnya Ramayana ini kan untuk masyarakat yang size-nya tuh B ke C gitu kan. Atau bahkan sampai ke D, karena memang barangnya murah. Tokonya pun letaknya, lokasinya pun di dekat apa bisa deket pasar kalau deket rumah saya gitu kan. Jadi memang siapapun dari kalangan ekonomi manapun harapannya tuh bisa ke sana dan bisa berbelanja di situ. Nah, jadi tujuannya memang untuk membangun citra positif lagi, apalagi meningkatkan penjualan pada saat bulan Ramadan gitu. Orang kan biasanya kalau Ramadan, oh pengen baju baru, pengen ketemu orang tua, pulang kampung, bagi-bagi ke saudara mungkin, atau beliin-beliin buat keluarga gitu. Jadi memang menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat antara Ramayana dengan konsumennya melalui pesan yang inspiratif dan juga eksekusi yang menyentuh hati dan menyenangkan. Nah, untuk evaluasi keberhasilannya, sebenarnya pada saat post campaign communications ini tuh Ramayana mengakui bahwa target mereka itu adalah meningkatkan 7,3% sales growth gitu selama lagi Ramadan. Terus banyak banget komen-komen positif di sosial media mereka kayak wah iklannya keren banget, apalagi yang bikin kalau nggak salah Dimas J itu memang adalah sutradara atau director terkenal punya Indonesia gitu. Jadi mereka bilang settingannya seru banget, kualitasnya kayak video 90-an gitu, dimana memang milenial-milenial ini kan udah di tahap yang bisa untuk membeli
buying powernya sudah besar, mereka bahkan sudah punya keluarga atau mereka sandwich generation. Jadi pressure untuk bisa membelikan sesuatu untuk keluarganya di hari raya ini tuh semakin besar gitu. Makanya hadirlah Ramayana dengan campaign ini gitu. Nah, yang berikutnya kalau dari segi brand dengan apa gerakan yang bisa dibilang cukup menggugah hati ya. Ini saya mengambil Grab kolaborasi dengan Hyundai. Ini namanya Roda Kebaikan. Jadi di sini mereka bekerja sama bahwa setiap orang yang dan yang menggunakan Grab untuk mereka tes menggunakan Grab untuk pergi ke lokasi test drive Hyundai, mereka sekaligus bisa berdonasi untuk kaum disabilitas ini, baik dari proses pembuatan untuk supporting tubuhnya mereka dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini sebenarnya eh, Hyundai ini tuh hashtagnya saya suka roda kebaikan karena Grab itu juga perusahaan dalam jalur servis otomotif. Lalu juga Hyundai pun adalah distributor atau produsen otomotif juga. Ini untuk Ramadan. Jadi menurut saya Ramadan itu brand itu banyak banget kreativitasnya gitu untuk saling bersaing dan menunjukkan keunggulan dan juga minat dan niat kebaikan mereka. Jadi sebenarnya visinya sendiri ini juga mereka ingin meningkatkan kontribusi positif buat masyarakat, progress for humanity dari visi mereka. Maka mereka masuk dalam roda kebaikan. Kepeduliannya terhadap disabilitas kampanye ini lahir dari kondisi penyandang disabilitas di Indonesia gitu. Karena untuk mereka mendapatkan support gear itu tuh susah banget dan mahal gitu. Jadi akhirnya mereka kerjasama Hyundai, Grab Indonesia, dan juga Benih Baik untuk bisa menyediakan layanan transportasi buat test drive orang ke Hyundai, tapi saluran donasi alat bantu geraknya itu melalui Benih Baik. Seperti itu. Ini adalah foto pada saat si pengguna Hyundai ini lagi test drive, mereka post di sosial media, dan itu gaungnya gede banget, yang samping itu banyak banget. Ini adalah video post campaign mereka. Mereka rilis di sosial media mereka. Mereka info dari data yang akurat. Ada 150 kursi roda, 140 organ prostetik, 14 tangan prostetik gitu. Itu disalurkan ke disabilitas di 11 wilayah Indonesia. Menurut saya PR-nya itu paling bagus Hyundai daripada semuanya sih. Karena mereka habis itu ngasih tahu bukti nyatanya, datanya gitu. Dan tentu saja si media masanya pasti mendukung dari Kontan, Wafkai, Info Blitar, Autonet Magazine dengan adanya inisiatif Roda Kebaikan ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga cukup jelas dan memenuhi dari tugas. Terima kasih. Selamat malam.